Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke seri yang ke-45, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Lazarus. Yang kita bahas hari ini adalah Lazarus dari Betania, yang merupakan seseorang yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari kematiannya dari kubur. Dan kita tahu di Alkitab juga ada kisah tentang Lazarus dengan orang kaya. Tetapi hari ini kita membahas khusus tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Nama Lazarus berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Eleazar, yang berarti Allah telah menolong. Dan Lazarus memiliki 2 orang saudari, yaitu Marta dan Maria. Namanya disebut sebanyak 13 kali, dan kitab yang menyebut nama Lazarus adalah kitab Yohanes. Dan pertama kali disebutkan di dalam Yohanes 11 ayat 1. Dan terakhir kali nama Lazarus disebutkan di dalam Yohanes 12 ayat 17. Dan tempat kelahirannya kemungkinan besar ada di Betania, dan tempat kematiannya juga diperkirakan di Betania juga. Dan fakta yang penting dalam hidup Lazarus adalah orang yang terakhir atau orang ketiga yang terakhir yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati sebelum Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di bumi. Dan bagaimana kisah dan perjalanan hidup Lazarus? Lazarus tinggal di Betania, di mana Betania ini terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan kisah Lazarus dimulai pada saat Tuhan Yesus mendapat kabar dari saudari perempuan Lazarus yang mengabarkan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Dan ini kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Nah, saat mendengar kabar tentang Lazarus, yang dikatakan oleh saudari perempuannya adalah orang yang dikasihi oleh Yesus dan sakit, apa respon dan komentar dari Yesus pada saat itu? Nah, ternyata Yesus menyatakan di dalam Yohanes 11 ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Dan tindakan daripada Yesus pada saat itu adalah Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama di tempat dia berada, baru kembali menuju Yudea ke tempat tinggal Lazarus. Kisah ini kita bisa baca di dalam Yohanes 11 ayat 6 dan 7.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Dan pada saat itu pelayanan Yesus memang didampingi oleh murid-muridnya. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sebetulnya sudah mati, tetapi Yesus menggunakan istilah tidur. Dan ini kita bisa baca dalam Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Dan murid-murid menganggap bahwa Lazarus tidak mati. Tetapi maksud daripada Tuhan Yesus pada saat itu adalah Yesus menyatakan bahwa Lazarus betul-betul mati. Dan ini ditegaskan di dalam Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dan ada satu hal yang memang ingin diajarkan kepada murid-murid Yesus pada saat itu, supaya murid-murid Yesus itu percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan Allah yang berkuasa. Dan dinyatakan di dalam Yohanes 11 ayat 15. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Jadi Tuhan Yesus langsung mengajak murid-muridnya untuk menuju ke tempat Lazarus. Dan benar, pada saat Yesus dan murid-muridnya datang sampai di tempat di mana Lazarus berada, memang Lazarus sudah mati. Bahkan sudah 4 hari lamanya dibaringkan di dalam kubur. Kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Yang dimaksud adalah Lazarus sudah mati selama 4 hari. Jadi sudah dikuburkan. Dan pada saat Yesus sampai di rumah Lazarus dan mendapati Marta serta Maria, ternyata Marta dan Maria sangat berduka cita atas kematian Lazarus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Lalu di dalam Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi baik Marta maupun Maria meyakini bahwa Tuhan atau Yesus Kristus itu sanggup menyembuhkan Lazarus sebelum Lazarus mati. Tetapi karena Yesus tidak ada di tempat pada saat Lazarus sakit keras dan akhirnya Lazarus mati, maka Marta dan Maria menyatakan hal ini kepada Yesus. "Seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ini satu keyakinan iman yang luar biasa dari Marta, Maria terhadap Yesus. Dan pada saat itu, memang karena Lazarus sudah meninggal, sehingga terjadi duka cita yang mendalam. Dan ini ditunjukkan oleh Marta dan Maria. Kalau kita baca ayatnya di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, firman Tuhan berkata demikian, "Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, 'Di manakah dia kamu baringkan?' Jawab mereka, 'Tuhan, marilah dan lihatlah.' Ayat 35, maka menangislah Yesus. Dan sekali lagi di dalam Yohanes 11 ayat 38 dikatakan, maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi Yesus saat melihat Maria dan Marta bersedih hati, hatinya sangat tersentuh
sangat terharu. Bahkan tadi dikatakan Yohanes 11 ayat 35, Tuhan Yesus pun menangis karena kesedihan itu dan mengajak untuk segera pergi ke kubur Lazarus. Nah, di sini kita melihat di dalam Yohanes 11 ayat 39 dan 40 bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam Yohanes 11 ayat 43 dan 44, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dan peristiwa itu disaksikan oleh orang banyak yang memang hadir, menemani Maria dan Marta, serta murid-murid Yesus, melihat, menyaksikan apa yang Yesus lakukan terhadap jasad dari Lazarus, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, setelah Yesus membangkitkan Lazarus, ada masa di mana orang-orang Yahudi makin bertambah-tambah kebencian terhadap Yesus dan ingin membunuh Yesus. Dan diceritakan kisah 6 hari sebelum Paskah, bagaimana Yesus datang kembali ke Betania untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ini. Kita baca dulu di dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 2. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Di mana Yesus datang ke perjamuan itu, makan bersama-sama dengan Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, lalu kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Ayat 11, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Sampai di sini kita mendengar kisah tentang Lazarus. Memang tidak disebutkan kapan dan di mana tempat Lazarus dimakamkan setelah Lazarus meninggal dunia. Tetapi memang kemungkinan besar letaknya di daerah tempat dia dilahirkan. Nah, dari kisah Lazarus ini kita melihat beberapa keteladanan yang bisa menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi satu inspirasi dalam hidup kita. Yang pertama, kita melihat bahwa Lazarus, Marta, dan Maria adalah orang-orang yang mengenal Yesus dengan baik. Dan terbukti bahwa Marta dan Maria sungguh-sungguh percaya seandainya waktu Yesus ada dan Lazarus sedang sakit keras, mereka yakin Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus. Itu satu keyakinan yang tidak didapat begitu saja, tetapi mereka benar-benar meyakini bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat dan Penolong. Dan Lazarus, Marta, dan Maria sudah dianggap sebagai atau seperti saudara bagi Yesus atau keluarga bagi Yesus, sehingga dikatakan bahwa Marta, Maria, Lazarus adalah orang-orang yang dikasihi. Dan itu terbukti saat Lazarus harus benar-benar mati, Yesus pun ikut menangis, ikut bersedih karena Marta dan Maria larut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa memang Tuhan Yesus menyatakan kuasanya supaya murid-muridnya pun yang lain itu belajar percaya bahwa Yesus memang sanggup untuk membangkitkan orang mati. Dan Lazarus menjadi satu bukti nyata kuasa Tuhan. Lazarus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi hidup dari mujizat
yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ada banyak orang yang percaya kepada Yesus setelah melihat kebangkitan Lazarus. Dan saya yakin setelah Tuhan Yesus disalib pun, dan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, saya yakin kesaksian dari Lazarus ini tidak berhenti. Bahkan sampai sekarang kita mendengar bahwa kesaksian ini, kisah ini menjadi satu inspirasi buat kita semua, bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang mengatasi langit dan bumi, dan sanggup membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Dan jika kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itulah jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak hanya mati secara jasmani, tetapi di balik kematian tubuh jasmani ini ada kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Dan di sini kita melihat hari ini kita mendengar kisah tentang Lazarus, dan kita bisa berkata bahwa Lazarus adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.